Hari ini kita akan bahas mengenai 3 prinsip abadi untuk jaringan yang kokoh dan passive income yang stabil. Pasti teman-teman ngerjain bisnis jaringan sampai ikut training seperti hari ini, ingin punya jaringan yang kokoh dan passive income yang stabil. Siapa sih yang nggak kepengen punya jaringan yang kokoh dan passive income yang stabil? Minggu lalu kita udah belajar, kalau kita pengen punya bangunan, rumah atau bangunan gitu ya, kita harus memilih bahannya kan, antara batu kali dan batu bata. Nah, teman-teman pasti masih ingat yang minggu lalu udah ikut trainingnya, pilih batu kali atau batu bata. Pastinya batu bata karena batu bata ukurannya itu lebih teratur, sehingga disusunnya itu gampang, dia bisa berdiri sendiri tanpa harus kita megangin dengan tangan. Artinya kalau kita pengen punya bisnis, kita pengen punya passive income, yang kita sendiri nggak harus ada di dalam bisnis itu terus, nggak harus megangin, berarti kita harus bina anak cucu kita sehingga mereka menjadi core atau tersistem. Jadi gunakan batu bata. Tapi kalau batu bata doang, nggak ada semennya, kira-kira bisa stabil nggak? Pastinya nggak bisa ya. Gimana caranya bisa stabil? Kestabilan itu hanya bisa terjadi kalau jaringan kita solid. Seperti bangunan yang dibangun dengan batu bata yang diberi semen. Nah, semennya ini apa? Gimana caranya supaya batu bata atau core kita, tim kita yang sudah ikut ke sistem, bisa solid? Gimana caranya? Nah, ada semen perekat yang bisa buat jaringan kita solid. Ini ada 3. Nah, 3 prinsip ini abadi, nggak dimakan sama zaman. Jadi dari bisnis network marketing ada puluhan tahun, lebih dari 100 tahun yang lalu, sampai sekarang 3 prinsip ini tetap abadi, nggak berubah. 3 prinsip abadi ini apa? Yang pertama adalah edifikasi. Nah, buat teman-teman yang baru di bisnis network marketing, edifikasi itu apa belum tahu, nanti kita akan masuk ke penjelasannya apa itu edifikasi, beserta contoh-contohnya. Kemudian yang kedua adalah no cross-lining. Kita akan bahas apa maksudnya no cross-lining. Dan ketiga, kita akan bahas mengenai konsultasi. Jadi ini 3 prinsip abadi yang akan kita bahas hari ini. Edifikasi, no cross-lining, konsultasi. Kalau ini 3-tiganya dijalanin dengan benar, maka jaringan kita yang udah kita masukin ke core atau kita masukin ke sistem, udah dikasih tahu presentasi itu berapa kali, kemudian ada training-training, ada segala macam semuanya kita masukin ke sistem, dan kita ajarin 3 hal ini, maka jaringan kita akan tumbuh dengan solid. Oke, apa itu edifikasi? Pengertian edifikasi ada di atas ini ya. Promosi dengan respect, memperkuat seseorang atau sesuatu. Kita berpromosi tapi nggak lebay, jadi kita berpromosi dengan perasaan respect ya. Nah, sebenarnya yang namanya edifikasi ini kita bisa mengedifikasi perusahaan, edifikasi produk, edifikasi upline, edifikasi crossline, downline, dan lain-lain. Tapi kita hanya akan bahas kali ini edifikasi ke manusia, ke orang. Prinsipnya apa? Ada yang tahu nggak jawabannya? Siapapun bisa mempromosikan siapa saja, kecuali crossline. Diri sendiri. Betul sekali. Siapa tuh yang jawab diri sendiri? Bagus. Kita bisa edifikasi crossline. Harus edifikasi crossline. Kalau kita tidak mengedifikasi crossline, kemudian kita datang ke pertemuan umum, misalnya ke acara BOP, yang presentasi kebetulan crossline kita, anak muda lagi, anak masih sekolah. Kita nggak edifikasi. Prospek kita mungkin orang tua. Lah, kalau kita nggak edifikasi si presenter, si crossline kita, maka prospek kita yang orang tua mungkin akan meremehkan dan tidak mau mendengar. Jadi crossline ada edifikasinya, tapi yang jelas kita tidak bisa mengedifikasi diri sendiri. Kenapa nggak bisa mengedifikasi diri sendiri? Muak orang malah dengarnya loh. Betul sekali. Ya, kalau kita meyakinkan orang lain akan kesuksesan diri sendiri, itu pastinya terdengar sombong gitu ya. Dan pendapat tersebut subjektif, nggak bisa dipercaya. Misalnya deh, Ci Erna punya restoran. Terus Ci Erna bilang, kamu makan deh di restoranku. Oh, enak-enak gitu. Siapa yang percaya? Belum tentu orang percaya kan. Karena yang punya restoran itu Ci Erna sendiri. Apalagi Ci Erna mempromosikan dirinya sendiri gitu ya. Lu harus join sama gua karena gua tuh orang paling sukses di bisnis BioGreen gitu. Terus orang yang langsung, hah? Jadi, pendapat siapa yang lebih dipercaya? Orang lain. Betul sekali. Harus orang lain. Contohnya, kalau misalnya review restoran, nggak mungkin Ci Erna mereview restorannya sendiri, kan bikin di YouTube gitu ya, ini review makanan masakannya dia sendiri atau restorannya dia sendiri. Review film gitu ya, bukan dari sutradaranya, review film itu dari orang yang nonton. Review buku juga, misalnya orang nulis buku mengenai network marketing, yang review siapa? Orang-orang pemain network marketing lainnya, mungkin dari perusahaan yang berbeda. Gitu.
Nah, jadi pendapat siapa yang lebih dipercaya yaitu pihak ketiga atau orang lain yang terutama ya, yang dikenal sama yang dengernya. Jadi ketika misalnya Rusli mau prospek si X, mempromosikan upline-nya, mempromosikan Johnson atau mempromosikan Momo gitu. Nah, si X ini mesti mendengar dari Rusli. Momo itu siapa, Johnson itu siapa gitu ya. Jadi harus orang yang dikenal. Kalau sama-sama nggak dikenal, misalnya ada member barunya Cierna, minta dibantu presentasi, tapi dianya sendiri nggak ngomong apa-apa. Datanglah yang ngebantuin, misalnya Cilinda sama Cierna gitu ya, dua upline-nya. Terus Cilinda dia nggak kenal. Nah, Cilinda mempromosikan Cierna, yang dia nggak kenal juga, sama-sama dia nggak kenal gitu, tidak ada powernya. Jadi harus pihak ketiga dan orang yang dia kenal. Si member baru sendiri, dia nggak bisa edifikasi diri sendiri, jelas ya, dan dia tampil sebagai siapa? Sebagai pembawa pesan, orang yang edifikasi, bukan sebagai pakar. Jadi, member-member baru tidak usah memaksakan diri, lu denger gue deh, gue orang yang paling tahu mengenai bisnis BioGreen, dan dia presentasi sendiri, ngapain? Nggak usah jadi pakar dulu, karena memang jam terbangnya juga kurang. Oke, berikutnya, tawarkan peluang untuk bergabung dengan tim yang berisi ahli yang sudah berpengalaman, bukan mengandalkan Anda pribadi. Apalagi kita member-member baru ya. Di sini kan banyak sekali member-member baru. Kalau kita yang kita jual itu diri kita sendiri gitu. Pengalaman belum banyak gitu. Ya, nilai jualnya pasti akan kurang. Jadi kita tawarkan peluang untuk bergabung dengan tim yang isinya siapa? Ahli-ahli yang sudah berpengalaman. Leader-leadernya, Kotimnya, Pak Yaminnya, Rusli-nya, Cierna-nya gitu ya, bukan mengandalkan diri pribadi, member baru, bukan mengandalkan diri pribadi, tapi andalkan tim yang berisi ahli yang sudah berpengalaman. Oke. Terus perkenalkan upline sebagai orang yang kita respect ya, yang kita hormati, orang dengan pengalaman yang sudah membimbing kita selama ini, dan kasih tahu beberapa prestasinya upline. Buat apa kira-kira teman-teman? Supaya dihargain loh dan mau didengar. Betul. Supaya upline jadi ada pengaruh, ada influence-nya ya, jadi influencer ya, ada pengaruh atau influence-nya dan prospek mau dengarkan, tepat sekali. Ini posisinya menguntungkan nggak teman-teman? Sangat menguntungkan. Yes, betul sekali. Jadi ketika upline sudah ada pengaruh dan prospek mau mendengarkan, upline itu bisa memberikan pernyataan mendukung kita nih, mendukung kita member baru ya. Bahkan bisa edifikasi balik kita sehingga ketika kita nanti membimbing member baru ini jadi lebih efektif. Oke. Nah, yang namanya edifikasi itu harus tulus dan wajar. Jangan berlebihan menonjolkan peringkat atau kondisi finansial upline ya. Kenapa? Karena yang ada nanti terbentuk jarak, terlalu dewa. Misalnya, ini upline saya, dia naik Ferrari, income-nya udah 10 miliar sebulan gitu ya, kayak buset, ini orang siapa gitu, ini kayak bukan manusia model-model gua gitu. Jadinya malah terbentuk gap, terbentuk jarak. Jadi jangan seperti itu, nggak perlu berlebihan di peringkat, udah senior master, udah grand master gitu, itu nggak perlu. Karena buat orang juga nggak ada impact-nya. Tapi apa yang perlu kita tonjolkan? Apa yang perlu kita promosikan? Ayo, yang biasa mengedifikasi, apa yang disebutkan? Karakter paling penting. Yes, exactly. Ada lagi yang lain? Prestasi. Prestasi, oke. Ya. Full heart, integritas. Yes, betul sekali. Jadi kita bisa bilang upline kita ada sisi-sisi apa yang positif ya, berani, konsisten, pembelajar gitu ya. Pembelajar juga penting. Memahami produk dengan baik, testimoni ya boleh, jujur, integritas, siap membantu, berpengalaman, sabar. Nah, ini adalah hal-hal yang boleh dikatakan ketika kita mengedifikasi upline kita. Kenapa? Karena ini akan ada impact-nya ke si prospek. Kalau nanti si prospek join di tim seperti ini, wah leadernya siap membantu loh, impact. Tapi kalau leadernya naik Ferrari loh, nggak ngefek. Gitu ya. Yang nggak boleh dilakukan dalam komunitas MLM adalah fokus pada kelemahan atau hal-hal yang negatif. Aduh, upline gue bangunnya siang, upline gue suka terlambat gitu ya. Itu nggak boleh ya. Oke. Nah, terus hati-hati ada yang namanya edifikasi terbalik. Siapa yang tahu mengenai edifikasi terbalik? Yang diedifikasi malah orang yang mau diprospek. Yes, betul sekali. Itu yang namanya edifikasi terbalik. Hati-hati. Kenapa? Karena kalau si prospek yang diedifikasi, upline-nya nanti posisinya jadi sulit, nggak ada postur lagi. Misalnya, Rusli mau ngajak Lucy presentasi. Lus, prospek gue ini dia
gila orangnya sukses banget, dia punya 10 pabrik, terus dia punya 10 hotel, terus pokoknya dia udah sukses banget lah, apa segala macem. Nah, terus si Lucy-nya diminta tolong untuk presentasi ke prospeknya ini. Kira-kira ada power lagi nggak? Udah nggak ada power. Iya. Jadi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkali member-member baru itu edifikasi terbalik. Yang diedifikasi justru downline-nya. Wah, pokoknya dia income-nya aja udah 5M. Terus ngapain lagi gue ngejelasin bisnis ini, gitu. Ya, jadi kondisinya jadi mau ngejelasin aja udah nggak ada power, nggak ada postur lagi si upline-nya, nggak ada kredibilitas, nggak ada alasan juga bagi si prospek untuk ngedengerin si upline. Jadi dia dipuji-puji, disanjung-sanjung di depan si upline lagi. Terus upline-nya cuma disuruh presentasi doang. Jadi seolah-olah si prospek itu sudah berbaik hati mau mendengarkan, mau meluangkan waktu. Bisa closing nggak? Jangan harap. Yang rugi siapa? Yang rugi ya member barunya nggak jadi closing ya. Kapan kita lakukan edifikasi? Nah, ini aku bold, pakai huruf gede semua. Yang namanya edifikasi itu tidak di hadapan upline. Kenapa? Karena akan jadi awkward, akan jadi canggung. Bayangin kita edifikasi Ci Erna gitu ya. Ci Erna ini orangnya luar biasa, pekerja keras, dia support banget ya pas segala macam. Ci Ernanya ada di depan kita. Yang ada Ci Ernanya mukanya merah, kayak di puja-puja gitu ya, kan jadi nggak enak ya kondisinya ya. Jadi jangan lakukan itu di depan upline. Lakukanlah itu sebelum bertemu dengan upline. Ini yang namanya edifikasi penting sekali. Sebelum bertemu dengan upline. Jadi orang tuh kayak nunggu-nunggu mau ketemu sama upline, udah siap mental mau dengerin, tapi tidak berada dalam kondisi yang jadi aneh juga. Oke, nah edifikasi itu ada dua. Ada edifikasi verbal dengan kata-kata, yang tadi kita bahas, itu adalah edifikasi verbal. Nah, yang kedua adalah edifikasi dengan perbuatan, yaitu edifikasi non-verbal. Jadi ketika sikap respect kita ditunjukkan dengan perilaku kita, ini justru powernya 80%, dibandingkan edifikasi berupa kata-kata itu cuma 20% bobotnya. Nah, ini penting banget, jangan sampai udah diketemuin sama udah edifikasi nih secara verbal, ketemu sama upline, giliran udah ketemu, kitanya sibuk, HP, kan zaman sekarang orang gitu ya, kayak nggak bisa lepas dari HP, diajak ngomong aja matanya tuh udah nggak bisa tatap-tatapan lagi, matanya ke HP terus. Nah, kayak gitu, upline-nya lagi presentasi, nah ini si member barunya di HP terus, ngebalesin, ada prospek. Nah, itu bentuk disedifikasi, sangat berbahaya. Disedifikasi itu kebalikan dari edifikasi ya. Justru menunjukkan sikap yang tidak respect. Oke. Nah, tindakan Anda akan terduplikasi saat tim Anda melakukan hal yang sama. Jika Anda membiarkan upline melakukan semuanya sendiri, maka Anda pun harus melakukan semuanya sendiri. Nah, ini edifikasi nonverbal itu bisa juga dengan berupa membantu si upline. Misalnya, upline-nya tuh bawa proyektor. Nah, misalnya Ci Erna nih kan, presentasi kemana-mana gitu, bawa proyektor, bawa tasnya dia sendiri, apa repot semua, didiemin aja sendiri gitu. Dia yang tergopoh-gopoh sampai keringetan bawa semuanya sendiri. Nanti ketika downline-nya atau si prospek-prospek itu join, melihat, oh kayak gitu, si upline biarin aja kerja sendiri. Nanti Anda, member-member baru, ketika harus melakukan presentasi yang sama, Anda juga akan sendirian. Gitu. Akhirnya apa? Akhirnya kelelahan. Terus tim kita juga ngelihat, nggak efektif ya jadi pemimpin, gila kerja sendirian, kecapean kayak gitu. Akhirnya mereka pun tidak terinspirasi untuk menjadi leader atau pemimpin. Ngapain capek? Sampai nggak bisa bernafas, nggak sempat makan, nggak sempat apa gitu ya. Akhirnya mereka gue nggak mau jadi kayak leader, nggak mau jadi leader nanti gue juga nggak punya waktu, nggak bisa makan, nggak sempat ke toilet, nggak sempat kemana-mana gitu ya. Apa-apa harus semuanya sendiri gitu. Akhirnya mereka berhenti menjadi leader, berhenti menjadi pemimpin, dan bisnis kita juga berhenti. Jadi ini hati-hati, yang namanya edifikasi termasuk edifikasi non-verbal juga, berupa perbuatan kita. Oke, itu teori semuanya. Sekarang, seringkali member baru bertanya, contohnya gimana? Kata-katanya gimana ngedifikasi? Nah, ini, mari kita perhatikan contohnya. Itu untuk yang pertama. Kita sudah selesai bahas mengenai edifikasi. Bu, kalau misalnya edifikasinya dengan three-way call gitu kan, artinya kan ada satu momen-momen di mana kita nggak bisa ninggalin, terus betul. ada satu momen-momen ya kan, di mana kita juga nggak bisa edifikasi balik nih downline kita. Ada lagi pertanyaan untuk edifikasi, ini sangat penting teman-teman. Untuk closing-closing awal member baru, itu yang penting bukan jago presentasi, tapi harus jago edifikasi. Ya, ada lagi yang mau bertanya mungkin mengenai edifikasi sebelum kita masuk ke poin yang kedua.